Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 24 September 2020, firman Tuhan menyapa kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, cara Tuhan menyelamatkan manusia itu adalah cara Allah yang tidak bisa diselami oleh akal berpikir manusia. Nah, ketika Paulus berhadapan dengan orang Yunani yang merasa diri mereka lebih berhikmat dan pintar, mereka mengatakan bahwa peristiwa salib itu adalah batu sandungan. Sedangkan bagi orang Yahudi yang merasa diri mereka itu adalah orang-orang yang saleh, melihat bahwa salib Kristus itu justru adalah kebodohan. Bagi orang Yunani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidaklah mungkin Allah yang berkuasa di surga sana turun berinkarnasi ke dunia ini, bahkan ia mau menderita, bahkan ia mau disiksa. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Sedangkan bagi orang Yahudi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka mengacu kepada Ulangan 21 ayat 23 yang mengatakan seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, bagaimana mungkin Kristus itu digantung, disalib, padahal dia adalah anak Allah? Bukankah itu adalah kutukan? Oleh karena itu bagi mereka, Kristus yang disalibkan itu adalah sesuatu kebodohan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik Yahudi, baik Yunani, apapun yang mereka pikirkan tentang salib Kristus atau menurut mereka itu kebodohan, tapi Paulus mengatakan justru itu adalah kekuatan Allah. Salib Kristus adalah kekuatan Allah. Siapakah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, manusia bisa menyelami jalan-jalan Tuhan? Tidak seorang pun yang mampu. Sepintar-pintar, sehikmat manusia, dan sehebat manusia, tidak lebih pintar, tidak lebih hebat dari Allah. Sebab Allah lah yang mutlak, pemilik kehidupan kita. Dia adalah pemilik hikmat yang kekal. Nah, oleh karena itu kita hanya bergantung mutlak kepada Tuhan. Kita ini orang yang tidak sempurna, yang tidak bisa menyelami jalan-jalan Tuhan dengan mutlak. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus berkata dalam nas kita pada hari ini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Menurut dunia ini peristiwa salib itu adalah kebodohan. Tapi justru menurut Paulus, kebodohan yang menurut dunia ini justru itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan hikmat dunia. Dengan demikian, bila dunia menganggap bahwa peristiwa salib adalah suatu kebodohan, tapi sebenarnya peristiwa salib itu adalah hikmat Allah yang kekal. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dikatakan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bagi dunia ini, Bapak, Ibu, apa yang dilakukan Allah dalam peristiwa Kristus yang disalibkan itu lemah bagi dunia. Tetapi justru apa yang lemah bagi dunia itu dipakai Tuhan justru untuk mengalahkan manusia yang merasa lebih kuat. Jadi kekuatan Allah itu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu kelemahan dalam peristiwa salib. Justru dalam peristiwa salib itulah kita melihat kekuatan dari Tuhan. Biarlah orang-orang lain melihat itu kelemahan dan kebodohan. Biarlah orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai penyelamat melihat peristiwa salib itu kebodohan dan kelemahan. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus melihat itu kekuatan Allah, anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Mari berbahagia untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari bersyukur untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebab Allah yang kuat, Allah yang hebat itu telah memberikan kita keselamatan
Dan cara Allah menyelamatkan kita itu tidak sejajar dengan pemahaman dan pengetahuan manusia. Nah, mari kita isi sukacita ini, syukur kita ini dengan kebaikan-kebaikan, mengisi hari ini dengan syukur bahwa hikmat Tuhan bekerja kepada kita setiap hari. Jadi ketika kita melihat bahwa peristiwa salib adalah kekuatan dan hikmat Tuhan, dan bila kita mengimani itu dalam menjalani hari-hari kita satu hari ini, maka kita telah bersama-sama dengan hikmat itu sendiri. Maka kita telah dinaungi dan dipelihara oleh hikmat itu sendiri. Dan tentu hikmat itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita satu hari ini. Mari berkarya dan terus menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah hikmat di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia. Bila dunia ini menolak Tuhan, menolak Kristus yang disalibkan, tetapi kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, mengimani dan mempercayai bahwa peristiwa salib adalah kekuatan Allah yang kami syukuri dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami bergantung mutlak kepada Tuhan semata. Kiranya firman ini menguatkan kami, memelihara kami satu hari ini untuk berjalan melangkah bersama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit, di rumah sakit, pemulihan, dan khususnya bagi jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19, yang dirawat di Wisma Atlet, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Kiranya mereka Engkau lawat. Engkau adalah hikmat yang memberikan mereka kekuatan mengalahkan sakit penyakit. Kami serahkan mereka semua Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.